Bab 346, Lokasi Harta Karun Tersembunyi. Zhou Xinyu tahu bahwa alasan Lin Ming mengambil risiko besar dan mempertaruhkan nyawanya sendiri adalah demi Sateret Demon Heart Crystal. Jika Lin Ming tidak membantunya, dia tidak akan pernah selamat dari bencana ini, apalagi memiliki harapan untuk menghidupkan kembali Sekte Perebutan Bulan. Alasan dia membuat pilihan ini adalah karena dia dipaksa oleh keadaan. Memikirkan hal ini, Zhou Xinyu merasa jauh lebih baik di hatinya. Dia berbisik, saya memiliki kunci harta karun itu pada diri saya. Adapun lokasinya, berada di Laut Selatan, terletak di Pulau Bulan Gelap. Pulau Bulan Gelap, Lin Ming tertegun sejenak. Beberapa bulan terakhir ini, dia telah membaca banyak teks kuno, dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan utama di wilayah Cakrawala Selatan, serta adat istiadat, kondisi, dan geografi setempat. Adapun Pulau Bulan Gelap, itu adalah tempat yang pernah dia baca. Itu adalah daerah berbahaya di Laut Selatan, dan merupakan pusat denyut bumi Yin di Laut Selatan. Sepanjang tahun, energi es Yin dikumpulkan di sana. Dikatakan bahwa di zaman kuno, perang yang tak tertandingi telah terjadi di pulau itu, dan banyak pembangkit tenaga listrik yang tewas. Sejak itu, angin yang menusuk tulang dan kabut hitam menutupi pulau itu sepanjang tahun, dan banyak hantu ganas dan ganas serta binatang buas dari dunia lain ada di sana. Angin dingin saja sudah berbahaya bagi seniman bela diri kondensasi denyut nadi. Adapun para hantu dan penghuni berbahaya lainnya di pulau itu, ada banyak pembangkit tenaga listrik yang sebanding dengan Tuan Haltian, dan bahkan dikatakan bahwa ada raja hantu yang setara dengan Tuan Xiantian. Memikirkan hal ini, Lin Ming mengerutkan kening, Sekte Perebutan Bulan Anda benar-benar menempatkan harta karun mereka di lokasi seperti itu. Ya, Pulau Bulan Gelap jarang dikunjungi dan sebagian besar tidak bisa diakses, jadi jauh lebih aman. Tuan Lin mungkin tidak mengetahuinya, tetapi 1000 tahun yang lalu, wilayah Cakrawala Selatan tidak benar-benar ingin berpartisipasi dalam pengepungan kota Kaisar Iblis Senyap. Sebaliknya, bisa dikatakan mereka juga dipaksa. Kekuatan Silent Demon Emperor City sangat besar, bahkan seluruh kekuatan koalisi tidak lebih besar dari Silent Demon Emperor City. Dalam perang itu, Sekte Perebutan Bulan memang mendapatkan keuntungan, namun kerugiannya sangat besar, tak terhitung banyaknya Master Sekte yang jatuh dari langit. Jika harta karun itu disimpan di Sekte Perebutan Bulan, harta itu mungkin akan dijarah bertahun-tahun setelahnya. Saat Zhou Xinyu berbicara, dia menghela nafas. Dia ingat sejarah yang mulia dan megah dari Sekte Perebutan Bulan, tapi juga kehancuran mereka baru-baru ini, itu benar-benar membuat hatinya sakit. Dinasti 100 tahun, Sekte 1000 tahun, Tanah Suci 10.000 tahun. Bagi Sekte kelas 3 untuk bertahan 1 atau 2000 tahun sudah merupakan jangka waktu yang lama. Lin Ming mengangguk. Memang benar, jika tidak demikian, maka Sekte Perebutan Bulan akan mengalami bencana dalam kondisi lemahnya, dan semua harta mereka akan dijarah. Tapi, meskipun itu Pulau Bulan Gelap, bisakah itu menghentikan Master Xiantian yang ekstrim? Seorang Master Xiantian yang ekstrim secara alami tidak akan menganggap Pulau Bulan Gelap berbahaya. Namun batu hitam Pulau Bulan Gelap dapat menghambat dan mencegah persepsi jiwa. Selama pintu rahasia itu tersembunyi di bawah tanah, hampir mustahil untuk menemukannya. Selain itu, Pulau Bulan Gelap adalah daratan yang sangat luas. Tanpa panduan, seorang Master Xiantian dapat menghabiskan beberapa tahun di Pulau Bulan Gelap dan masih belum menemukan lokasi di mana sekte saya menyembunyikan harta karun mereka. Aku mengerti, Lin Ming menyadari bahwa pergi ke Pulau Bulan Gelap bukanlah pilihan terbaik. Jika dia menjadi bingung dan menghadapi bahaya, segalanya mungkin akan menjadi buruk. Zhou Xinyu melihat kekhawatiran Lin Ming dan berkata, Pulau Bulan Gelap berbahaya, tapi sekte saya juga meninggalkan teknik cerdas untuk menghindari bahaya, jadi tidak terlalu berisiko. Kalau begitu aku harus merepotkan Nona Zhou untuk membimbingku saat itu. Sebelumnya, aku juga mendengar Nona Zhou berkata bahwa harta terpendam Sekte Perebutan Bulan mencakup total 12 kristal hati iblis pecah yang tersisa. Dan ada juga banyak slip giok metode budidaya, pil langka dan berharga, bahan, baju besi dan senjata harta karun, batu esensi sejati, dan sebagainya. Zhou Xinyu menggigit bibirnya dan mengangguk. Sektenya adalah sekte kelas 3 yang telah makmur selama 1000 tahun. Meskipun mereka mengalami kemunduran setelahnya, mereka masih memiliki warisan dan warisan yang kaya. Total kekayaan dan sumber daya yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun adalah jumlah yang sulit dibayangkan oleh seniman bela diri biasa. Nona Zhou, Anda mengatakan bahwa jika saya membantu Anda akan berbagi harta itu dengan saya. Bagaimana kalau kita mendiskusikan bagaimana kita akan membagi harta itu sekarang? Lin Ming berkata dengan santai. Hati Zhou Xinyu menegang. Dia berada di posisi yang sangat lemah dalam meja perundingan, tanpa bobot apapun untuk ditambahkan pada kata-katanya. Jika dia dipaksa oleh Lin Ming, dia bisa mengatakan sesuatu seperti, harta karun itu penting bagi kebangkitan Sekte Perebutan Bulan saya, jika kamu ingin mengambilnya, maka kamu harus membunuhku terlebih dahulu, atau semacamnya. Tapi sekarang, dia meminta Lin Ming untuk membantunya atas inisiatifnya sendiri, dan juga setuju untuk berbagi harta terpendam dengannya. Lin Ming telah menyelamatkannya beberapa kali, dan selama seluruh proses ini, dia hanya menambah kekacauan tanpa bisa membantu sama sekali. Karena hal di atas, dia terlalu malu untuk menolak apapun, dia hanya bisa berharap tuntutan Lin Ming tidak terlalu kasar. Lin Ming berpikir sejenak dan berkata, saya tidak ingin metode budidaya giok tergelincir, saya juga tidak ingin batu esensi sejati, senjata harta karun, atau baju besi.
Jika ada pil pembuka surga, maka saya akan meminumnya. Dan jika ada harta lain yang saya minati, kita bisa bernegosiasi. Sedangkan untuk 12 kristal hati iblis yang hancur, aku akan mengambil 10. Lin Ming tergila-gila pada kristal hati iblis yang hancur ini, itulah alasan dia mempertaruhkan nyawanya. Kristal-kristal itu adalah harapannya untuk melanjutkan penyelesaian Tempering Marrow. Dengan 10 kristal hati iblis yang hancur dan lebih banyak pil pembuka surga, dia bertanya-tanya berapa persentase Tempering Marrow yang bisa dia selesaikan. Zhou Xinyu mendengarkan permintaan Lin Ming. Meskipun dia agak tertekan, dia tahu bahwa Lin Ming tidak meminta banyak. Atau, lebih baik dikatakan bahwa tidak ada hal lain yang menarik baginya. Selain itu, dia tidak punya ruang untuk menawar lebih jauh. Kenyataannya adalah bahwa untuk kebangkitan sebuah sekte, hal itu tidak bergantung pada obat terbaik seperti Sateret Demon Heart Crystal, melainkan pada metode budidaya yang diwariskan, batu esensi sejati, dan sejumlah besar harta dasar dan pil. Ini adalah materi yang dapat digunakan oleh sebagian besar murid pemula. Dia menggigit bibirnya dan berkata, "Terima kasih, Tuan Lin. Kalau begitu Nona Zhou, saya harus merepotkan Anda untuk mengikuti saya selama beberapa hari ke depan. Jika Anda tidak keberatan, bisakah Anda memberikan saya kunci untuk mengurusnya?" Mata Lin Ming menyipit. Meskipun pendekatannya agak jahat, dia tidak bisa bergantung pada hati seseorang yang tidak dia kenal. Zhou Xinyu mungkin kabur ke suatu tempat saat dia tidak melihat. Saat Zhou Xinyu mendengarkan ketidakpercayaan terang-terangan Lin Ming padanya, dia menjadi marah. Matanya yang indah menyala ke arahnya, dan akhirnya dia dengan marah membuka kerah bajunya dan mengeluarkan sebuah liontin, melemparkannya ke Lin Ming sambil dengan dingin berkata, "Kuncinya ada di dalam, kamu bisa mengambilnya." Lin Ming meraih liontin itu dan kemudian menelusuri hidungnya karena malu. Dia dengan canggung berkata, "Saya minta maaf karena telah menyinggung Nona Zhou, saya mohon agar Nona Zhou sedikit pengertian dan memaafkan saya." Lin Ming menyentuh liontin yang membawa kehangatan tubuh Zhou Xinyu. Bentuknya sangat unik, seperti keris upacara. Saat ia merasakannya dengan kekuatan jiwanya, Lin Ming terkejut menemukan ada dimensi saku di dalamnya. Liontin ini sebenarnya adalah harta penyimpan, seperti cincin spasial. Selain itu, nilainya cukup tinggi. Di dalamnya hanya ada satu item. Itu adalah kotak heksagonal indah yang berwarna emas dan merah, lebarnya kurang dari 3 inci, cukup besar untuk diletakkan di tengah-tengah telapak tangan. Kayunya tampak seperti terbuat dari logam, tetapi terasa hangat, dan bulan purnama terukir di permukaannya. Jika diselidiki lebih lanjut, kayu kunci ini sangat aneh, mengeluarkan nafas kuno. Setidaknya, itu bukan palsu dan dia tidak perlu khawatir Zhou Xinyu akan menipunya saat dia bepergian bersamanya selama beberapa hari ke depan. Terima kasih atas pengertian Anda, Nona Zhou. Meskipun Lin Ming tampak bersyukur, dia tidak menyiratkan bahwa dia membiarkan Zhou Xinyu pergi. Zhou Xinyu tidak berbicara dengan marah, tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Dengan suasana yang agak canggung, Lin Ming membersihkan sudut gua untuk duduk dan mengembalikan esensi aslinya. Zhou Xinyu juga duduk di depan dinding di seberang Lin Ming dan bermeditasi juga. Setelah memutar esensi aslinya beberapa kali, dia merasa mengantuk, dan bersandar di dinding batu untuk beristirahat. Dia benar-benar lelah, dia belum tidur semalaman. Bagi seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi, malam tanpa tidur bukanlah apa-apa. Namun sebelum Zhou Xinyu datang ke sini, dia telah melarikan diri melalui hutan belantara selatan selama 4 hingga 5 hari tanpa istirahat hingga dia tiba di kota Green Mulberry. Lalu, tak lama kemudian, perang sengit melawan gelombang monster meletus, dan dia harus melarikan diri malam itu juga. Setelah itu, Lin Ming menjalani pertempuran sengit karena kristal hati iblis yang hancur, dan Zhou Xinyu harus menunggu dengan sangat cemas selama 3 jam sementara pesona alam mimpi perlahan-lahan dihilangkan. Sekarang dia akhirnya bisa melonggarkan kewaspadaannya, dia secara alami mengantuk. Zhou Xinyu beristirahat selama 3 atau 4 jam, dan ketika dia bangun, hari sudah sore. Gunung tandus itu masih berupa hutan belantara. Saat Zhou Xinyu sedang tidur, dia tetap waspada untuk berjaga-jaga. Merasa Lin Ming pergi, dia tidak terlalu peduli. Saat dia melangkah keluar dari gua, dia melihat Lin Ming telah membersihkan ruang terbuka, menyalakan api, dan memanggang 2 kelinci. Di perbukitan yang jarang penduduknya ini, hanya terdapat sedikit musuh alami, sehingga kelinci-kelinci tersebut sangat montok. Seluruh tubuh mereka dipanggang emas, dan bau harum tercium di udara. Mencium aroma lezat ini, Zhou Xinyu langsung lapar. Dia belum makan hampir sepanjang hari dan malam. Dia cukup senang menyantap makanan kelinci panggang ini. Ketika dia selesai makan, dia menjilat jarinya dengan gembira. Dia tidak berpikir bahwa Lin Ming akan memiliki keterampilan semacam ini, rasa barbeque-nya sangat enak. Lin Ming bangkit dan berkata, "Sebelum kita pergi ke Pulau Bulan Gelap, saya harus melakukan sejumlah persiapan. Jadi, saya harus merepotkan Nona Zhou selama beberapa hari ke depan." Kota Murbei Hijau. Setelah kekacauan tadi malam karena Huang Zixuan, kam tentara akhirnya menemukan satu hal, Zhu Ping hilang. Seluruh kam mencarinya tanpa kenal lelah, tetapi bahkan mayatnya tidak dapat ditemukan. Bahkan para pengintai melaporkan bahwa mereka tidak melihat Zhu Ping meninggalkan kam. Seolah-olah dia menguap ke udara. Ketika penyelidikan mencapai titik ini, karakter tingkat tinggi Green Mulberry memiliki sedikit tebakan tentang apa yang telah terjadi. Zhu Ping telah dibunuh, dan itu dilakukan oleh seseorang yang memiliki dendam terhadapnya.
Agar orang itu bisa membunuhnya di kam tanpa mengeluarkan satu suara pun, hanya ada satu orang. Saat Lin Wanshan, Zhuang Fan, Lin Wuyin, dan yang lainnya menyadari hal ini, kulit mereka menjadi sangat jelek. Mereka tidak memiliki kualifikasi untuk mempertanyakan keputusan Lin Ming, juga tidak berani. Tapi masalahnya adalah Lin Ming dikejar oleh sekelompok master dan hilang, dan komandan tentara mereka terbunuh juga. Apa yang akan mereka lakukan jika gelombang besar datang lagi? Semua orang gugup seperti semut dalam wajan panas, hingga menjelang pagi hari kedua, Qin Zia dan kelompoknya tiba di kota Green Mulberry dengan elang angin surgawi mereka. Ada lusinan elang angin surgawi dengan masing-masing 2 atau 3 master. Dengan kelompok besar yang terbang di atas, para penjaga langsung panik, melaporkan kekacauan tersebut ke markas besar. Lin Wanshan dan semua orang buru-buru berlari. Surga. Ada lebih dari 100 master. Melihat fluktuasi esensi sejati mereka, jika mereka tidak berada pada periode kondensasi denyut nadi, maka mereka berada di alam haltian. Lin Wanshan dan yang lainnya terkejut. Apa yang sedang terjadi? Di tengah gelombang binatang buas yang mengamuk, lebih dari 100 tuan telah datang. Mereka tahu betul apa maksudnya. Ini bisa menjadi penyelamat kota Green Mulberry mereka. Tapi, kenapa mereka datang ke sini? Mereka tidak mengenali pria berpakaian putih yang memimpin mereka, tapi ada orang yang mengenali 2 orang di belakangnya. Itu, bukankah kedua Tuan Muyi dan Nona Qin dari markas Marsekal? Zhuang Fan melihat ke arah Qin Xingxuan dan Muyi yang berdiri di atas elang angin surgawi. Dia pernah melihat Muyi dan Qin Xingxuan sebelumnya. Tapi saat ini, mereka pasti masih berada di Sky Fortune City. Bab 347, Badai akan datang. Nona Qin dari markas Marsekal. Penguasa kota Green Mulberry, Zhao Yanming terkejut. Apakah Anda mengatakan bahwa Nona Qin adalah Qin Xingxuan? Tentu saja itu dia. Meskipun Marsekal Qin memiliki banyak cucu perempuan, satu-satunya Nona Qin yang berjalan bersama Tuan Muyi adalah Nona muda Qin Xingxuan. Qin Xingxuan, itu adalah wanita kebanggaan Marsekal, dan juga favorit Marsekal Qin. Mengapa sosok seperti itu datang ke Green Mulberry City pada saat seperti itu? Dan siapa orang berpakaian putih yang berdiri di depan Qin Xingxuan? Saat Zhao Ying merasa khawatir dan ragu-ragu untuk beberapa saat, Qin Zia bertanya, siapa di antara kalian yang menjadi pemimpin di sini? Sejak Zhu Ping meninggal, Zhao Yanming lah yang menggantikannya. Dia berkata, itu saya. Zhao Yanming, penguasa kota Green Mulberry. Begitu, jadi itu Tuan Kota Zhao. Saya adalah 7 rumah bela diri mendalam dari kerajaan Sky Fortune, Qin Zia, dan 120 master yang bersama saya ini juga berasal dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Kami mencari jalan masuk ke kota Green Mulberry dan ingin meminta Tuan Kota Zhao membuat pengaturannya. 120 seniman bela diri dari 7 rumah bela diri yang mendalam akan datang ke Green Mulberry City. Zhao Yanming hampir tidak percaya ini hanyalah peristiwa yang paling menguntungkan. Harus diketahui bahwa selama gelombang besar ini, banyak kota di kerajaan Sky Fortune menderita. Bahkan ibu kota Sky Fortune City tidak dapat melarikan diri. Selama waktu ini, 7 rumah bela diri yang mendalam sebenarnya mengirim 120 master ke kota Green Mulberry dengan menggunakan elang angin surgawi, dan bahkan master rumah bela diri Qin Zia secara pribadi datang. Mengapa ini bisa terjadi? Zhao Yanming merasakan kebahagiaan yang begitu kuat sehingga dia mengira dia akan pingsan, dan berdiri tertegun selama 4 atau 5 napas. Setelah itu, dia berkata dengan sangat tersanjung, saya menyambut tuan rumah bela diri Qin. Saya mewakili semua orang di Green Mulberry City berterima kasih kepada Martial House Master Qin atas bantuan tepat waktu ini. Qin Zia tidak menunggu kata-kata baik Zhao Yanming. Dia langsung bertanya, Tuan Kota Zhao, sejauh yang saya tahu, Lin Ming seharusnya berada di kota Green Mulberry, tapi kenapa dia tidak ada di sini? Qin Zia telah mengirimkan akal sehatnya beberapa saat yang lalu, tetapi tidak dapat menemukan Lin Ming dimanapun. Ini, kulit Zhao Yanming tiba-tiba berubah menjadi pahit. Status Lin Ming sangat penting, dan sekarang dia dalam masalah. Zhao Yanming takut sesuatu yang buruk akan terjadi. Dia menguatkan dirinya dan menjelaskan keseluruhan masalahnya, bahwa ada 3 atau 4 Master Sekte Haltian, dan bahkan Master Sekte Puncak Haltian mengejarnya. Qin Zia mengerutkan kening, tetapi warna wajah cantik Qin Xingxuan tiba-tiba memburuk pada tingkat yang menyedihkan. Dia dikejar oleh Master Puncak Haltian dari sebuah sekte. Dan lebih dari 1. Qin Xingxuan merasa hatinya sedang dipelintir. Qin Zia mengeluarkan jimat transmisi suara dan mengucapkan beberapa kata acak sebelum menyalakannya, tapi masih tidak dapat menemukan posisi Lin Ming. Hanya jimat transmisi suara bermutu tinggi dari Divine Phoenix Island yang memiliki jangkauan, jika tidak, sebagian besar jimat transmisi suara tidak akan menyebar lebih dari 100 mil jauhnya. Qin Zia telah memberitahu Lin Ming tadi malam melalui serangkaian jimat transmisi suara. Tuan Kota Zhao, siapa mereka? Karakteristik khusus apa yang mereka miliki? Qin Zia bertanya, suaranya tenggelam. Pejabat rendahan ini tidak tahu. Zhao Yanming menggelengkan kepalanya karena bingung. Dia hanya bisa memberikan gambaran yang samar-samar, tapi sepertinya tidak ada yang membantu. Akhirnya, Zhao Yanming menyebutkan bahwa Zhou Xinyu memiliki simbol bulan sabit samar di pakaiannya, dan Qin Zia mengerti. Mereka pasti berasal dari Sekte Perebutan Bulan, dan entah bagaimana Lin Ming dengan bodohnya memutuskan untuk melibatkan dirinya dalam perselisihan antara murid langsung dari Sekte Perebutan Bulan. Sepanjang hari,
Hanya ada beberapa gelombang pasang surut yang sporadis di Green Mulberry City. Bahkan tidak ada kebutuhan untuk memanfaatkan seluruh pasukan, 100 lebih master dari 7 rumah bela diri yang mendalam sudah hampir cukup. Setiap master setara dengan setidaknya beberapa ratus tentara, setara dengan puluhan ribu tentara. Melawan gelombang binatang buas yang terdiri dari puluhan ribu binatang buas tingkat 2, mereka hanya perlu mengirim Tuan Haltian untuk membantai binatang buas tingkat 4 dan gelombang binatang buas itu akan menyebar secara alami. Namun, meskipun gelombang monster tidak lagi menjadi masalah, seluruh kamp tentara masih belum tenang, seolah-olah awan gelap telah turun ke seluruh kamp. Ini karena tidak ada yang tahu apakah Lin Ming sudah mati atau hidup. Penguasa kota Zhao Yanming dan kepala keluarga besar lainnya perlahan-lahan memahami satu hal, dan itulah alasan Qin Zia datang sejauh ini dari kota Sky Fortune, dan bahkan mempertemukan Qin Xingxuan dan Tuan Muyi, bukan untuk menyelamatkan Green Mulberry City, tetapi untuk melindungi keluarga Lin Ming. Zhao Yanming tidak bisa membayangkan betapa hebatnya ekspresi wajah ini. Bahkan kepala keluarga Lin Wanshan tidak bisa duduk diam. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Qin Zia, yang statusnya lebih tinggi dari kaisar, akan bergegas ke kota Green Mulberry dan melindungi keluarganya. Ini membuatnya terpesona dan tersanjung. Tapi Zhao Yanming bahkan lebih gugup. Dia tahu bahwa status Lin Ming tinggi, tapi sekarang tampaknya bukan hanya statusnya yang tinggi, tapi dia juga sangat penting bagi 7 lembah mendalam. Dia bahkan telah mendengar dari Qin Zia bahwa fraksi total 7 lembah mendalam telah mengirimkan bantuan juga. Hanya saja mereka terlalu jauh, sehingga mereka tidak dapat tiba di perbatasan kerajaan Sky Fortune dengan cukup cepat. Sekarang masalah telah meningkat ke tingkat sekte itu sendiri, Zhao Yanming secara alami merasa sulit untuk memahaminya. Dia tidak tahu apa arti Master Inti Revolving masa depan, dan bukan hanya itu, tapi pembangkit tenaga listrik Inti Revolving teratas, bagi 7 lembah mendalam. Bahkan jika Lin Ming bukan murid dari 7 lembah mendalam di masa depan, menjalin hubungan baik dengan Lin Ming masih akan memastikan bahwa 7 lembah mendalam akan mengalami kedamaian dan kemakmuran selama beberapa ratus tahun. Saat ini, Zhao Yanming sudah melupakan masalah pembunuhan Su Ping. Dia mengatur penjaga untuk terus mencari keberadaan Lin Ming. Namun, segala usahanya sia-sia. Saat Zhao Yanming melihat kulit Qin Zia yang semakin suram, dia berjalan berputar-putar dengan gugup. Lambat laun, dia mulai menyadari sesuatu. Jika Lin Ming benar-benar menghilang dan mungkin mati, maka ini bukan hanya kasus kelalaian belaka. Tidak, konsekuensinya akan serius, sangat serius. Bahkan Qin Zia mungkin terlibat dalam seluruh kekacauan ini. Hati Qin Xingxuan dipenuhi kekhawatiran. Dia melewatkan makan siang karena dia tidak nafsu makan, Lin Ming sudah pergi selama lebih dari 10 jam. Kemudian menjelang sore, muncul titik merah kecil di ufuk barat. Para penjaga segera melaporkan hal ini kepada seorang master dengan penglihatan yang lebih baik, dan dia dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah naga bersayap merah. Tapi di belakang naga ini berdiri 2 sosok, dan yang di depan adalah Lin Ming. Dengan kembalinya Lin Ming, Qin Zia membiarkan Zhao Yanming, Lin Wanshan, Tuan Muyi, Qin Xingxuan, dan semua orang menunggu di kamp tentara. Saat naga banjir bersayap mendekat, Zhao Yanming menghela napas panjang, dan Lin Wanshan juga sangat bersemangat. Adapun Qin Zia, dia senang dan sedikit ragu pada saat yang sama. Karena Lin Ming kembali dengan tenang dan santai, orang yang mengejarnya seharusnya. Qin Xingxuan tidak khawatir tentang semua ini. Akhirnya perasaan berat di hatinya itu terobati. Karena dia menganggap dirinya teman baik Lin Ming, dia seharusnya sangat senang bertemu dengannya, dan tentu saja dia punya alasan untuk itu. Tapi saat dia mengambil beberapa langkah, Qin Xingxuan melambat hingga berhenti, sampai akhirnya dia berdiri di sana, tidak yakin. Dia melihat dengan matanya yang indah dan tidak berkedip, gadis lain di belakang Lin Ming, yang penampilannya tidak kalah indahnya dengan miliknya. Pada hari ketika Zhao Yanming menjelaskan apa yang terjadi, Qin Xingxuan mendengarkan dengan jelas dan mendengar Zhao Yanming mengatakan beberapa Tuan Haltian telah menyerang kamp tentara pada malam hari demi seorang gadis. Gadis ini tidak ada hubungannya dengan Lin Ming, tapi dia sebenarnya telah mengambil tindakan dan mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkannya. Mata Qin Xingxuan menoleh, dia tidak tahu harus berpikir apa. Pahlawan muda Lin, kamu benar-benar membuatku takut sampai mati. Zhao Yanming merasa seperti batu raksasa yang dipikulnya di pundaknya akhirnya terangkat. Dia hampir jatuh ke tanah karena lega. Melihat begitu banyak orang dengan cemas menunggunya, Lin Ming sedikit malu. Karena dia telah mengonsumsi terlalu banyak esensi sejati dan juga baru saja menyerap kristal hati iblis yang hancur, napasnya belum stabil dan dia harus bermeditasi dalam waktu yang lama. Dia tidak menyangka akan ada banyak orang yang mengkhawatirkannya. Lin Ming, kemana kamu pergi untuk waktu yang lama? Apa yang terjadi semalam? Qin Zia bertanya. Lin Ming menangkupkan tangannya di dada untuk memberi salam dan berkata, Martial House Master Qin, saya minta maaf karena lalai dan tidak kembali lebih awal. Hanya saja selama pertempuran saya menggunakan terlalu banyak energi, jadi saya harus mencari gua untuk bermeditasi dan penundaannya lebih lama dari yang saya perkirakan. Qin Zia dan Lin Ming masuk ke tenda bersama. Lin Ming, orang yang mengejarmu adalah murid dari Sekte Perebutan Bulan. Saya mendengar dari penguasa kota Green Mulberry bahwa ada juga Master Puncak Haltian. Lin Ming ragu-ragu, dan kemudian dengan jujur berkata, ya, orang itu dibunuh oleh saya. Qin Zia terkejut. Seorang Master Puncak Haltian tidak jauh lebih lemah dari Qin Zia sendiri, namun orang ini dibunuh oleh Lin Ming.
Sulit membayangkan hal ini. Apakah itu berarti Lin Ming telah mencapai kekuatan yang bahkan melebihi kekuatannya sendiri? Qin Zia untuk sementara tidak dapat menerima tingkat kemajuan yang begitu mengerikan, itu di luar pemahamannya. Martial House Master Qin, saya juga ingin meminta Anda merahasiakan masalah ini dan tidak mempublikasikan bahwa saya melarikan diri. Lin Ming tidak ingin berita ini menyebar ke telinga 7 lembah mendalam, Ouyang Boyan. Dia ingin menyembunyikan kekuatannya sendiri agar musuhnya menurunkan kewaspadaannya. Baiklah, Qin Zia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Anak laki-laki ini hanyalah seorang jenius yang luar biasa. Itu benar, Martial House Master Qin, tentang gelombang buas ini, apa tanggapan yang dimiliki Divine Phoenix Island? Berbicara tentang masalah ini, Qin Zia sadar. Menurut berita dari fraksi total, setelah gelombang besar ini berakhir, Divine Phoenix Island kemungkinan besar akan mulai bergerak melawan South Sea Demon Region. Qin Zia menghela nafas. Perang besar ini akan melanda seluruh wilayah Cakrawala Selatan, menggulung setiap pemain dan kekuatan di dalamnya. Kali ini, siapa yang tahu berapa banyak seniman bela diri yang harus binasa, atau berapa banyak sekte yang akan hancur karenanya. Namun, perang juga merupakan saat bagi para jenius untuk menonjol. Sejak zaman kuno, para pahlawan dan penguasa ditempa dalam api perang. Wilayah Cakrawala Selatan belum pernah mengalami perang berskala besar selama lebih dari 1000 tahun. Mungkin sudah terlalu lama damai. Lin Ming mengangguk tanpa sepatah kata pun. Kata-kata Qin Zia tidak melebihi ekspektasinya. Ini mungkin adalah efek yang ingin diciptakan oleh wilayah Demon Laut Selatan. Jika wilayah Demon Laut Selatan secara aktif menyerang Divine Phoenix Island akan mendapat keuntungan sebagai markas mereka. Dengan bantuan pasukan besar yang melindungi pulau itu, wilayah Demon Laut Selatan akan menderita kerugian serius. Namun jika mereka menariknya keluar, situasi ini tidak akan terjadi. Titik. Saat Qin Zia dan Lin Ming sedang berbincang, seorang pelayan dengan hati-hati mengemas perlengkapan kam. Qin Xingxuan hanya duduk di tepi tirai, menatap awan merah tua yang indah yang diterangi oleh matahari terbenam yang turun. Cahaya yang jatuh ini menyebar ke seluruh pegunungan Green Mulberry, dan Qin Xingxuan menyaksikan dengan terpesona. Gadis bodoh, apa yang kamu pikirkan? Kata Mu Yi sambil berjalan mendekat. Menguasai. Qin Xingxuan panik. Dia segera berdiri dan menyapanya seperti yang dilakukan murid yang sopan. Dia ingin mencari alasan untuk duduk di sana, tapi dia tidak menyangka Mu Yi sudah angkat bicara. Jangan bilang kamu mengkhawatirkan kota ini, dan bertanya-tanya bagaimana cara mengusir gelombang besar itu. Qin Xingxuan memerah, dengan canggung tidak berbicara. Bab 348, Keinginan Seorang Gadis Muda. Melihat reaksi Qin Xingxuan, Mu Yi menyeringai dan berkata, ada beberapa hal yang terlambat setelah Anda melewatkan kesempatan, kamu tidak berpikir anak laki-laki itu akan mendekatimu atas inisiatifnya sendiri, kan? Kata-kata Mu Yi yang tepat sasaran menyebabkan Qin Xingxuan bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya karena malu. Meskipun tradisi kerajaan Sky Fortune berada di sisi konservatif, kenyataannya selalu ada banyak gadis yang dengan berani merayu orang yang mereka sukai. Kembali saat perjamuan akbar di Sky Fortune City, Lin Ming dikelilingi oleh segerombolan gadis yang mengoceh. Ada yang didorong oleh orang tuanya, ada pula yang pergi karena kemauannya sendiri. Situasi ini biasa terjadi, dan para tetua yang melihat ini hanya akan tersenyum dan tertawa, itu adalah situasi yang sangat normal. Namun, Qin Xingxuan secara tidak sadar selalu merasa bahwa masalah antara pria dan wanita tidak bisa dipaksakan, alam harus mengambil jalannya. Jika seseorang dengan sengaja memaksakan sesuatu, mungkin tidak selalu ada akhir yang bahagia. Dia tidak tahu apakah Lin Ming menyukainya atau tidak. Jika tidak, maka akan menjadi situasi yang canggung bagi mereka berdua. Mu Yi memahami pikiran Qin Xingxuan. Dia berkata, tentu saja, jika air pasang menimpa Anda, maka itu adalah hal yang luar biasa. Namun terkadang, jika Anda tidak mengambil tindakan dan keadaan sedang surut, hal itu mungkin akan hilang dan diambil alih oleh orang lain. Apakah kamu ingat dengan siapa Lin Ming kembali hari ini? Begitu Zhou Xinyu, gadis yang kembali bersama Lin Ming disebutkan, kata-kata Qin Xingxuan tersangkut di tenggorokannya, tak bisa berkata-kata. Gelombang besar telah berlalu, dan Green Mulberry City aman dan sehat. Terutama dalam beberapa hari terakhir, karena bantuan dari tuan dari 7 rumah bela diri yang mendalam, hampir tidak ada kerugian di antara para prajurit. 1000 mil jauhnya, bahkan Sky Fortune City pun aman. Meskipun mereka lebih lemah dari kota Green Mulberry dalam hal master, pegunungan Zhou yang berbatasan dengan utara kota Sky Fortune jauh lebih ramah dan menyenangkan daripada pegunungan Green Mulberry yang membentang hingga ke rawa-rawa besar di hutan belantara selatan. Binatang buas tingkat tertinggi di pegunungan Zhou adalah binatang buas tingkat 4. Tentu saja, mereka bukan tandingan para penguasa keluarga kerajaan, apalagi, kota Sky Fortune awalnya memiliki 40.000 tentara garnisun elit yang ditempatkan di sana. Seiring dengan bantuan dari militer di dekatnya, mereka memiliki pasukan berkekuatan 100.000 orang. Dengan pasukan besar yang mengelilingi kota Sky Fortune, tidak ada satupun binatang buas yang mampu menyentuh tembok kota. Namun, selain kota Sky Fortune dan kota Green Mulberry, kota-kota lain yang tersapu gelombang besar tidak seberuntung itu. Saat ini, Lin Ming tinggal bersama Qin Zia, Qin Xingxuan, dan beberapa orang lainnya di kediaman keluarga Lin kota Green Mulberry. Murid langsung 7 lembah mendalam, master rumah bela diri 7 rumah bela diri yang mendalam,
cucu perempuan marsekal negara Qin yang paling dicintai. Gelar-gelar ini menyebabkan semua bangsawan negara di kota Green Mulberry yang mendengarnya merasa gentar dan kagum. Untuk sementara waktu, keluarga Lin menjadi zona terlarang di seluruh kota Green Mulberry. Meskipun ada banyak pengunjung yang berharap untuk melihat Lin Ming atau mungkin Qin Zia, jumlah mereka terbatas karena status mereka. Mereka bahkan tidak bisa masuk melewati gerbang keluarga Lin. Paling-paling, mereka bisa bertemu Lin Wanshan. Lin Ming telah mengasingkan diri di dalam kamarnya dan mulai memperbaiki kotoran dalam esensi sejatinya. Dia telah meminum terlalu banyak pil akhir-akhir ini dan budidayanya meningkat terlalu cepat. Jika dia tidak meluangkan waktu untuk menyempurnakan esensi sejatinya, hal itu pasti akan mempengaruhi fondasinya. Selain Lin Ming, Qin Zia juga mengasingkan diri, membuat persiapan terakhir untuk menyerang kemacetan wilayah Xiantian. 2 hari kemudian, pada suatu pagi yang cerah, ada banyak orang yang menunggu di halaman keluarga Lin. Ini termasuk Lin Ming, Qin Xingxuan, serta tokoh penting keluarga Lin. Seekor elang angin surgawi terbang ke halaman, dan setelah penutupnya dilepas, seorang pemuda gemuk menjatuhkan diri, membantu pasangan Parubaya turun dari elang angin surgawi. Pemuda gemuk muda ini berusia 16 atau 17 tahun. Begitu dia melompat dari punggung elang, lapisan lemak di tubuhnya bergetar. Dia memegang lengan seorang wanita berambut melingkar, yang mengenakan gaun sutra biru sederhana. Meskipun usianya hampir 40 tahun, dia tetap cantik. Hanya saja wajahnya menunjukkan bahwa dia telah menjalani kehidupan yang penuh kerja dan kesulitan. Apalagi jika dilihat tangannya, terlihat telapak tangannya dipenuhi kapalan, dan punggung tangannya kasar dan merah. Ini akibat terlalu sering basah di musim dingin. Wanita seusia ini secara alami tidak membutuhkan bantuan orang lain. Tapi pemuda gemuk kecil itu masih sangat perhatian dan membantu, menopang lengannya saat dia turun. Pria di samping pria Parubaya itu tampak sangat biasa. Dia memiliki tubuh ramping dan sedang, dan dia mengenakan jubah biru muda. Dia memiliki senyuman yang sangat baik, jujur, dan menyenangkan. Pemuda gemuk itu berseru dari kejauhan, "Saudara Lin." Lin Ming berdiri di sana. Dia bisa melihat 3 orang mendekat. Mereka adalah ayahnya, ibunya, dan juga temannya yang tumbuh bersama dan berbagi segalanya. Ketika dia mengalami masa-masa sulit di Sky Fortune City, berusaha keras untuk bertahan hidup, saudara lelaki inilah yang sangat memperhatikannya, Lin Xiaodong. Lin Ming tidak tahu berapa kali dia membayangkan reuni ini dalam pikirannya. Ketika dia telah mengambil hampir seluruh tabungan keluarganya dan meningkatkan tekad kuatnya untuk meninggalkan rumah, dia telah pergi selama hampir 1 tahun penuh. Selama masa ini dia telah menahan tekanan yang tak terbayangkan, dan juga menderita rasa sakit yang tak terbayangkan. Ada kejutan, ada kemuliaan, ada kesedihan, ada kemarahan, kesedihan, banyak pembantaian, dan hidupnya sendiri telah tergantung pada benang tipis beberapa kali. Dia telah bekerja sepenuh hati untuk memperjuangkan kesuksesannya ketika dia kembali, tetapi dia juga tahu bahwa dia belum tentu bisa membawa pulang kejayaan. Mungkin dia telah terjatuh ke dunia, dan bahkan kembali dalam keadaan cacat. Bukan saja dia tidak akan mampu memberikan kehormatan kepada leluhurnya, namun dia juga akan mengundang ejekan dan cemoohan dari tetangganya. Namun, apa yang diketahui Lin Ming tanpa sedikit pun keraguan, adalah bahwa terlepas dari bagaimana dia pulang, apakah itu dengan kekayaan atau kemelaratan, orang tuanya tidak akan pernah meninggalkannya, bahkan jika dia kehilangan segalanya. Ini adalah cinta paling murni dan sejati di dunia ini. Cinta yang tidak ada harganya, juga tidak perlu dibalas. Lin Ming tidak bersemangat, dia juga tidak menangis. Dia diam-diam berlutut di lantai, bersujud dalam-dalam kepada orang tuanya. Ayah, ibu, anakmu telah kembali. Beberapa hari berlalu dengan damai di keluarga Lin. Lin Wanshan selalu ingin memberitahu Lin Ming tentang masalah mengunjungi leluhur. Menurut aturan keluarga Lin, hanya junior keluarga Lin sejati yang dapat membakar dupa di kuil leluhur, dan hanya junior keluarga Lin sejati yang dapat ditulis dalam silsilah keluarga. Saat ini, Lin Ming hanya anggota cabang. Lin Wanshan ingin mengangkat masalah ini dengan Lin Ming beberapa kali, tetapi tidak pernah punya waktu untuk mengatakannya. Terutama setelah kejadian dengan Qin Zia, Lin Wanshan mulai menyadari betapa mengerikannya masa depan Lin Ming. Meskipun Lin Wanshan belum pernah bertemu lebih dari segelintir Master Haltian, dia sebenarnya telah mengetahui bahwa di atas alam Xiantian yang legendaris, ada alam yang bahkan lebih tinggi. Dan di masa depan, Lin Ming akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang melangkah ke dunia ini. Apalagi kerajaan Sky Fortune, atau bahkan seluruh wilayah 7 mendalam, karakter ini akan menjadi eksistensi yang dapat mengendalikan semua area terdekat di sekitar wilayah 7 mendalam. Eksistensi tingkat ini sudah melampaui cakupan pemahaman Lin Wanshan. Dalam lingkup 1 juta mil, populasi biasanya diukur dalam miliaran, atau puluhan miliar. Lin Wanshan sadar bahwa jika keluarga Linnya dibuang ke negeri ini, itu tidak lebih dari sebutir pasir di gurun. Dia ragu-ragu untuk membicarakan masalah ini, lalu memutuskan untuk menunggu Lin Ming dan orang tuanya melewati beberapa hari dengan damai sebelum membahasnya. Orang tua Lin Ming menjalani kehidupan yang sangat nyaman akhir-akhir ini. Setiap pagi, pasangan itu keluar dan bertemu dengan wajah Qin Xingxuan yang selalu tersenyum. Bagi pasangan tua yang sudah menikah ini, dia adalah gadis yang sangat menyenangkan dan menyenangkan. Senyumannya selalu tepat, dan dia sepertinya tidak peduli dengan status. Dia manis, menyenangkan, dan anggun namun terkendali. Qin Xingxuan sering diikuti oleh seorang pelayan muda yang membawa sekotak makanan, mengantarkan sarapan kepada pasangan tua itu.
Ini semua adalah cita rasa ibu kota yang terkenal. Ada kue-kue lezat dan banyak jenis makanan penutup. Suami dan istri tua itu telah bekerja di sebuah restoran selama separuh hidup mereka, dan begitu mereka menggigitnya, mereka tahu bahwa itu adalah karya seorang koki terkenal. Sore harinya, Qin Xingxuan akan menemani Lin Mu mengobrol. Cara bicara Qin Xingxuan anggun, dan dia juga memiliki pemahaman yang sangat kaya tentang semua pakaian berbeda di berbagai daerah. Dia sering membuat Lin Mu tertawa. Kadang-kadang Qin Xingxuan mengirim pembantunya untuk membawa kembali beberapa set pola pakaian yang berbeda, dan memotongnya dengan Lin Mu. Semua pola ini adalah gaya yang berasal dari penguasa ibu kota yang terkenal. Terkadang Qin Xingxuan bermain catur dengan Lin Fu. Qin Xingxuan cukup pandai bermain catur, hal ini menyebabkan Lin tua penuh dengan pujian. Untuk seorang gadis muda yang memiliki keterampilan catur yang tinggi, dia hanya bisa memuji Qin Xingxuan karena menjadi wanita muda yang cerdas. Secara khusus, Qin Xingxuan memahami upacara minum teh. Lin tua suka minum teh. Ketika dia menjalankan sebuah restoran, dia masih dianggap kaya di antara keluarga biasa. Karena itu, Lin tua telah meminum berbagai jenis teh dan memiliki pemahaman yang baik. Namun, dia belum meminum teh terkenal dari ibu kota tersebut. Qin Xingxuan telah membawakan sejumlah besar teh terkenal. Meskipun teh yang harganya beberapa ribu tael ini tidak dianggap penting bagi Lin tua sekarang, dia masih belum memahami seluk-beluknya. Baginya, itu seperti seekor sapi yang mengunyah bunga peoni. Pada saat ini, Qin Xingxuan akan tersenyum ramah, dan menyeduh teh untuk Lin tua. Dia akan membuat setiap jenis teh, kemudian mereka akan mencium aroma teh, meminum teh, menikmati teh, dan dia akan menjelaskan latar belakang dan filosofi teh tersebut. Semua ini membuat Lin tua bersemangat. Pasangan tua yang sudah menikah itu tidak bodoh. Mereka bisa membayangkan mengapa Qin Xingxuan begitu sering mendekati mereka. Lin Ming sudah berusia 16 tahun. Menurut adat istiadat kerajaan Sky Fortune, itu adalah usia matang untuk bertunangan. Mata Nyonya Lin bersinar saat dia melihat ke arah Qin Xingxuan. Qin Xingxuan cantik dan juga pintar, fasih dalam buku dan prinsip. Dia sudah memikirkannya. Dari cara bicara Qin Xingxuan, penampilannya dan juga pengalamannya, dia mungkin berasal dari keluarga bangsawan. Saat Nyonya Lin bertanya siapa putrinya, dia sangat terkejut saat mengetahui bahwa dia adalah cucu kesayangan Marsekal Qin Xiao. Di dalam markas Marsekal, dia adalah mutiara yang paling cemerlang. Dikatakan bahwa dia adalah wanita sombong yang bahkan putra mahkota pun tidak layak menandinginya. Bagi masyarakat umum di kerajaan Sky Fortune, mereka sebenarnya tidak tahu banyak tentang apa itu 7 lembah mendalam. Tidak peduli seberapa banyak orang lain mengatakan betapa mengagumkan atau menakjubkan atau perkasanya mereka tetap saja bingung. Tapi Qin Xiao berbeda. Marsekal negara Qin Xiao adalah sosok yang sendirian membalikkan keadaan perang 80 tahun yang lalu. Dia sendirian mendukung Sky Fortune Kingdom di pundaknya selama kekacauan dan kelaparan yang disebabkan oleh perang. Karakternya tak tertandingi, dan posisinya sedemikian rupa sehingga bahkan putra mahkota pun harus menghormatinya. Keluarga Qin menduduki peringkat terbaik di seluruh kerajaan Sky Fortune. Selain keluarga kerajaan Yang, bahkan keluarga Zhang dari Asosiasi Perdagangan Sekutu tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Qin. Meskipun keluarga Zhang lebih kaya dan kuat, mereka tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Qin dalam hal status dan reputasi. Profesi pertanian, manufaktur, dan pedagang di Sky Fortune Kingdom semuanya dipandang oleh masyarakat umum sebagai profesi yang rendah hati dan rendahan. Hanya keluarga yang memiliki banyak eksploitasi dan warisan yang benar-benar bisa menjadi keluarga kelas 1. Apakah menurutmu wanita dari keluarga Qin menyukai Ming kecil kita? Di malam hari, Lin Mu berbicara kepada Lin Fu dengan ekspresi tidak percaya. Dia mengira Qin Xingxuan mungkin adalah putri dari keluarga bangsawan acak. Saat ini, ada banyak pejabat dan petinggi lainnya yang menawarkan putri mereka, bahkan dengan jelas menyatakan bahwa mereka hanya akan menjadi selir. Lin Mu tidak berpikir bahwa Qin Xingxuan sebenarnya akan menjadi cucu Marsekal Qin yang paling menonjol. Dia tahu putranya memiliki status yang tinggi, tetapi bahkan Marsekal Quarter yang legendaris itu mendekati mereka dengan isyarat pernikahan, cukup sulit baginya untuk menerimanya. Jika seorang mak comblang dari markas Marsekal datang untuk melamar, maka Lin Mu dapat menerima kenyataan yang mustahil ini. Tapi, Qin Xingxuan secara pribadi datang. Lin Mu tahu kapan seorang gadis muda bertindak dengan dan tanpa kendali. Agar seorang gadis muda tampil di depan umum bersama pasangan tua, bukankah ini memaksa mereka? Bab 349, untuk mewarisi. Lin Ming diam. Selama 1 jam penuh, ibunya membicarakan pernikahan dengannya. Saat dia mengingat kepahitan tersembunyi di matanya, bahkan dia merasakan sakit kepala. Lin Ming secara tidak sadar berusaha menghindari cinta dan pernikahan. Ini bukan karena dia gagal dalam bidang ini atau sebelumnya. Meskipun Lin Ming sangat sedih ketika Lan Yunyu mengkhianatinya, kesedihan ini lebih karena dirinya sendiri. Dia benci kalau dia tidak melawan, dan dia benci kalau dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Sekarang, masalah ini sudah lama diselesaikan, itu bahkan tidak meninggalkan banyak bekas di pikiran Lin Ming. Lin Ming akan berbohong pada dirinya sendiri jika dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki perasaan terhadap Qin Xingxuan, karena dia memilikinya. Namun, dia tidak dapat menikahinya, karena dia tidak mampu memikul tanggung jawab tersebut. Dia ditakdirkan untuk meninggalkan kerajaan Sky Fortune, meninggalkan provinsi Divine Phoenix, meninggalkan wilayah Cakrawala Selatan, dan menerobos kekosongan bela diri.
Jalan ini sangat berbahaya. Satu kecelakaan, satu kesalahan langkah, dan dia akan dikutuk. Tidak mungkin membawa Qin Xingxuan sepanjang jalan ini, karena dia akan mati. Tetapi jika dia tidak membawa Qin Xingxuan bersamanya, dan meminta agar dia tinggal di rumah bersama ibunya, itu juga tidak mungkin, karena itu terlalu tidak adil baginya. Satu-satunya yang memiliki kemampuan berjalan bersamanya mungkin adalah Mu Qianyu. Jika dia bersedia. Nyala api menyala di kamar Lin Ming. Ini adalah jimat transmisi suara khusus sekte teratas. Suara Mu Qianyu terdengar di telinga Lin Ming, mengucapkan dua pesan. Pertama, Divine Phoenix Island akan segera berperang dengan South Sea Demon Region. Kedua, dia harus kembali ke Divine Phoenix Island dalam waktu 3 bulan dan memasuki Divine Phoenix Mystic Realm. Divine Phoenix Mystic Realm, Lin Ming terdiam, dia tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat ini. Ketika Lin Ming terdaftar sebagai satu-satunya talenta tingkat surga dalam program pelatihan bakat bersama, dia dapat menikmati perlakuan yang setara dengan murid inti Divine Phoenix Island, dan dia juga diberi kesempatan untuk memasuki Divine Phoenix Mystic Realm. Lin Ming telah bertanya pada Mu Qianyu apa itu Divine Phoenix Mystic Realm. Itu bukanlah zona pengujian yang didirikan oleh Divine Phoenix Island, melainkan tempat menakjubkan yang ditinggalkan oleh klan Phoenix kuno. Ketika seseorang memasuki alam mistik Phoenix ilahi, ada kemungkinan untuk mati. Peluangnya tidak tinggi, hanya sekitar 10%. Namun yang menakutkan adalah siapa yang hidup dan siapa yang mati tidak bergantung pada kekuatan, melainkan sepertinya hanya masalah keberuntungan. Tidak ada undang-undang yang menyatakan siapa yang akan meninggal dan alasannya. Yang kuat bisa mati, sedangkan yang lemah bisa hidup. Dari mereka yang keluar, beberapa memperoleh keuntungan, beberapa memperoleh peningkatan kekuatan dan budidaya, beberapa memperoleh bahan berharga, beberapa memperoleh harta bermutu tinggi, dan bahkan ada beberapa yang memperoleh garis keturunan Saint Beast yang berharga. 3 bulan, aku harus melihat seperti apa Divine Phoenix Mystic Realm. Lin Ming duduk di atas bantal dan terus berlatih. Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, perlahan mengkonsolidasikan budidayanya dan menyempurnakan racun pil. Sistem budidaya pengumpulan esensi Lin Ming sekarang mengandalkan Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Chaotic Virtuous Combat Meridian, hanyalah panduan metode penanaman transformasi tubuh, dan tidak lagi cocok baginya untuk berlatih pada periode kondensasi denyut nadi untuk mencapai alam yang lebih tinggi. Seperti ini, 2 hari berlalu. Setiap hari, Lin Ming meninggalkan kamarnya yang tenang dan menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-temannya. Hari ini, Lin Ming baru saja selesai makan bersama orang tuanya, dan sedang bermain catur dengan Lin Xiaodong, ketika dia tiba-tiba mendengar seseorang berkata, Lin Ming. Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat Qin Xingxuan berpakaian bagus. Dia sedang memegang nampan teh di tangannya, dan berdiri menghadap matahari terbenam yang cerah, tersenyum indah. Saat Lin Xiaodong melihat Qin Xingxuan, wajahnya yang montok berkerut dalam senyuman murahan dan licik, dan dia dengan sengaja berteriak dengan sangat berlebihan, "Oh! Saya baru ingat bahwa saya memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Aku pergi dulu." Saat dia mengatakan ini, dia dengan cepat bergegas pergi, hanya menyisakan Qin Xingxuan yang tersenyum canggung. Dia perlahan mengatur set teh di atas meja batu. Itu adalah hari yang malas. Sinar matahari di sore musim semi yang cerah menyinari, berkilauan. Duduk di paviliun taman sambil minum teh, menikmati minuman segar, dengan keindahan menuangkan teh dan bisa melihat bunga-bunga, ini adalah kehidupan yang bagaikan peri. Namun, Lin Ming sebenarnya tidak dapat menikmati semua ini pada saat itu. Sebaliknya, dia agak takut. Qin Xingxuan tanpa tergesa-gesa membilas cangkir teh, menyeduh tehnya. Aroma ringan tercium, menyegarkan hati. Saudara Lin, beberapa hari terakhir ini sungguh menyusahkanmu, bukan? Bisik Qin Xingxuan sambil dengan lembut meletakkan cangkir teh di depan Lin Ming. Lin Ming berhenti. Qin Xingxuan selalu memanggilnya dengan nama lengkapnya. Dia belum pernah menjadi seseorang yang memanggilnya dengan gelar yang jauh dan penuh hormat seperti Saudara Lin. Lin Ming tidak tahu kenapa, tapi dia merasakan sedikit rasa sakit di hatinya. Dengan aroma teh memenuhi udara, kedua orang itu terdiam. Perlahan, saat warna teh menjadi dingin, Qin Xingxuan dengan tenang berkata, "Besok saya akan kembali ke ibu kota." Jawab Lin Ming, perasaan tidak senang di hatinya. Melihat ekspresi Lin Ming, Qin Xingxuan tiba-tiba tersenyum. Sinar matahari menyinari gaun kuning mudanya, itu benar-benar menarik bagi mata manusia. Dia berkata, "Saudara Lin, akhir-akhir ini saya memikirkan banyak hal. Dan sepertinya ada beberapa hal yang memang ditakdirkan tidak beres. Misalnya, beberapa ratus tahun dari sekarang, ketika aku menjadi seorang wanita tua, bahkan aku tidak akan bisa mentolerirnya." Suara Qin Xingxuan sepertinya memiliki nada bercanda yang menutupi kepahitan di hatinya, menyebabkan Lin Ming merasa sangat tidak nyaman. Beberapa ratus tahun dari sekarang, penampilan Lin Ming tidak akan banyak berubah. Adapun Qin Xingxuan, akan sangat sulit baginya untuk menerobos ke ranah inti berputar. Beberapa ratus tahun dari sekarang, dia mungkin sudah mencapai titik akhir hidupnya. Hal inilah yang menyebabkan kedua individu ini hidup di dunia yang terpisah, tidak dapat bersama. Ini adalah masalah yang menurut Qin Xingxuan tidak akan bisa dia toleransi, dia benar-benar tidak menginginkan adegan seperti itu. Teh sore diminum kurang dari setengah jam. Tehnya masih berbau harum, namun rasanya ada rasa pahit yang menyayat hati. Bahkan setelah Qin Xingxuan pergi, Lin Ming masih linglung.
Memikirkan wajah cantiknya perlahan memudar di bawah tekanan waktu, Lin Ming merasakan hatinya sedih karena penyesalan. Hanya jika, tiba-tiba, pikiran Lin Ming bergetar. Qin Xingxuan bahkan belum berusia 16 tahun, dan budidayanya hanya pada tahap penempaan tulang. Jika dia mengesampingkan semua kultivasinya saat ini dan berlatih kembali dari awal, maka Lin Ming telah menyelesaikan tahap awal transformasi fisik esensi sejati dari Chaotic Virtuous Combat Meridian. Sedangkan untuk True Primal Chaos Formula, Lin Ming telah mencapai kesuksesan besar pada lapisan ketiga. Itu adalah metode revolusi inti sejati dari Chaotic Virtuous Combat Meridian. Dengan dasar ini, dia mungkin mencoba mengukir pengetahuan tentang formula kekacauan primal sejati pada selembar batu giok. Jika dia bisa meninggalkan beberapa metode budidaya dan warisan alam para dewa kepada istri dan anak-anaknya di masa depan sehingga mereka bisa menjadi lebih kuat, hanya dengan cara itulah Lin Ming akan memiliki ketenangan pikiran yang sejati. Dengan bakat kelas 6 Qin Xingxuan, jika dia mempelajari beberapa warisan alam para dewa, dan juga memiliki beberapa peluang keberuntungan, maka mencapai alam inti berputar seharusnya bukan apa-apa. Di masa depan, Qin Xingxuan bahkan mungkin bisa sangat membantunya. Dengan pola pikirnya, Lin Ming memasuki ruangan yang sunyi, mengeluarkan slip batu giok kosong, dan mulai mengukir True Primal Chaos Formula. Mengukir panduan metode penanaman adalah proses yang sulit dan sangat rumit, dan orang yang mengukirnya harus sangat mahir dalam metode penanaman ini. Ini juga merupakan alasan mengapa metode penanaman batu giok sangat berharga. Lin Ming menghabiskan siang dan malam penuh untuk akhirnya mengukir paruh pertama, formula kekacauan primal sejati. Tentu saja, ada banyak kekurangan dan beberapa kelalaian, tapi ini adalah yang terbaik yang bisa dilakukan Lin Ming, kecuali dia bisa mengolah formula primal chaos sejati menuju kesempurnaan. Jika Qin Xingxuan mempraktikkan metode budidaya ini, dia harus mengambil banyak jalan memutar dan itu akan jauh lebih sulit daripada ketika Lin Ming mempraktikkannya. Tapi, itu jauh lebih unggul daripada mempraktikkan metode budidaya kelas 3 dari 7 lembah mendalam. Pada tengah malam, lampu minyak di kamar Qin Xingxuan masih bersinar terang. Dia sedang berkultivasi di tempat tidurnya, tetapi hatinya tidak tenang. Dia sangat iri pada Mu Qianyu, andai saja dia memiliki bakat dan kekuatannya. Qin Xingxuan tidak takut menua, dia juga tidak menginginkan keabadian. Apa yang dia takutkan adalah ketika suaminya masih tampak seperti seorang pemuda tegap dan tampan, dia akan menjadi seorang nenek-nenek berambut putih. Baginya, ini adalah masa depan yang sangat menakutkan dan mengerikan. Kalaupun suaminya bisa menerima hal ini, dia tidak bisa. Pintunya berbunyi, itu Lin Ming. Qin Xingxuan tercengang. Tidak sopan memasuki kamar wanita pada larut malam, apalagi jika dilihat oleh orang lain. Ini pasti merupakan hal yang luar biasa. Qin Xingxuan dengan hati-hati menyambut Lin Ming ke kamarnya, bingung. Dia bertanya, Saudara Lin, apakah ada masalah mendesak? Untukmu, Lin Ming tidak berbicara omong kosong apapun. Dia mengeluarkan slip giok dan meletakkannya di atas meja. Qin Xingxuan mengambil slip giok, masih hangat saat disentuh. Slip giok ini jelas baru diukir, jika tidak maka akan terpoles halus dengan sentuhan tangan. Saat dia memasukkan akal sehatnya ke dalam slip batu giok, Qin Xingxuan tertegun. Dia terus memperhatikan dengan cermat. Setelah 1/4 jam, Qin Xingxuan menarik akal sehatnya, terkejut, dan melirik Lin Ming dengan keraguan di matanya. Meskipun Lin Ming belum mengukir seluruh formula kekacauan primal sejati, dengan kecerdasan dan bakat Qin Xingxuan, dia sudah menyadari betapa berharganya metode budidaya ini. Itu benar-benar lebih berharga dan langka daripada metode penanaman inti apapun di 7 lembah mendalam. Ini, metode budidaya ini adalah, suara Qin Xingxuan bergetar saat dia berbicara. Mungkin metode budidaya yang sangat berharga ini diperoleh Lin Ming ketika dia mempertaruhkan nyawanya di beberapa reruntuhan kuno di suatu tempat. Bagaimana dia bisa dengan mudah memberikan ini? Sekarang, memberikan ini padanya adalah sebuah komitmen, sebuah janji dan ikrar. Itu jauh lebih dapat diandalkan daripada bisikan manis dan kata-kata cinta. Tidak perlu mengatakan apapun lagi. Untuk sementara waktu, banyak pikiran kacau muncul di benak Qin Xingxuan. Tiba-tiba saja dia ingin menangis. Lin Ming berkata, metode kultivasi ini hanya sebagian. Saya tidak memiliki slip giok asli, saya hanya bisa berlatih. Hal ini sangat sulit untuk dijelaskan. Saya hanya ingin mengatakan bahwa metode kultivasi ini sangatlah penting, dan sangat penting untuk menjaga kerahasiaannya. Jika tidak maka akan menimbulkan bencana. Setelah itu, ketika saya memiliki kemampuan untuk mengukir sisanya, saya akan melakukannya dan memberikannya kepada Anda. Semuanya untukmu. Qin Xingxuan memegang batu giok di dekat dadanya, bibirnya mengerucut saat dia menatap Lin Ming. Mata Lin Ming lembut, lebar dan hangat. Melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya, bulu matanya bergetar. Setelah Qin Xingxuan menenangkan dirinya, dia membuka matanya dan berkata, saya tidak akan menceritakan hal ini kepada siapapun. Hentikan metode kultivasi yang Anda latih, dan gunakan formula kekacauan primal sejati. Ini sebagai fondasinya, latih kembali diri Anda melalui latihan kekuatan, latihan daging, latihan jeroan, perubahan otot, dan penempaan tulang. Hapus semua kotoran di tubuh Anda dan sempurnakan esensi sejati dari tubuh Anda. Ini adalah satu-satunya cara Anda dapat mengatur ulang fondasi Anda. Lin Ming tidak berencana meminta Qin Xingxuan mempelajari tempering marrow. Kondisi untuk tempering marrow terlalu sulit, itulah alasan mengapa dia akan mengajari Qin Xingxuan dasar True Primal Chaos Formula.
Selama Qin Xingxuan membangun fondasi dan terus mempraktikkan sistem pengumpulan esensi, segalanya akan mungkin terjadi. Kemudian, ketika Qin Xingxuan menelan pil, dia juga bisa menggunakan flame essence miliknya untuk membantunya membersihkan kotoran dari tubuhnya. Dengan selesainya masalah ini, Lin Ming sangat senang. Pada saat itu, seolah-olah sejumlah besar racun pil di tubuhnya telah hilang. Tanpa kekhawatiran lagi, Lin Ming akan pergi ke Pulau Bulan Gelap, dan mengambil harta terpendam dari Sekte Perebutan Bulan. Babak 350, Pulau Bulan Gelap. Ada banyak lokasi berbahaya di benua tumpahan langit, dan ada banyak tempat di mana para Master Xiantian binasa. Bahkan ada banyak tempat berbahaya yang akan berakibat fatal bagi para Master Inti berputar. Secara relatif, Pulau Bulan Gelap bukanlah tempat yang berbahaya. Paling-paling, itu mengancam Tuan Haltian. Ketika Master Xiantian sejati datang, mereka secara alami tidak akan terancam oleh keberadaan seperti Raja Hantu. Faktanya, bahkan jika Master Xiantian dan Raja Hantu bertemu, kemungkinan besar kedua Master tersebut tidak akan bertarung satu sama lain. Dengan dua makhluk kuat bertarung, pasti akan ada luka di kedua sisi. Jika bukan karena harta atau keuntungan yang besar, maka tentu saja tidak perlu mengambil risiko pertarungan hidup atau mati. Dengan budidaya Lin Ming saat ini, masih berbahaya datang ke Pulau Bulan Gelap. Namun dengan keahlian rahasia Sekte Perebutan Bulan untuk menyembunyikan nafas, peluang untuk ditemukan oleh Raja Hantu sangat kecil. Sebelum datang ke Pulau Bulan Gelap, Lin Ming juga mengunjungi kolam serafik negara Huoluo di sepanjang jalan. Ini berasal dari taruhan yang telah dikalahkan oleh 7 rumah bela diri mendalam bangsa Huoluo, Master Liang sebelumnya. Tapi karena Lin Ming terus-menerus sibuk berurusan dengan hal-hal lain, dia tidak punya waktu untuk mengunjungi negara Huoluo. Sekarang dia akan pergi ke Pulau Bulan Gelap, dia kebetulan lewat. Dengan kedatangan Lin Ming, meskipun Martial House Master Liang benci melakukannya dengan sepenuh hati, dia masih harus memperlakukannya dengan penuh hormat, dan menunjukkan ekspresi kagum dan takjub. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia bantu. Status Lin Ming saat ini terlalu menakutkan. Apalagi Martial House Master Liang, bahkan pendukungnya di 7 lembah mendalam harus memperlakukan Lin Ming dengan hormat. Serafik Pond di negara Huoluo tentu memiliki kelebihan tersendiri. Airnya seperti nektar batu giok yang halus, dan saat dia mengambil segenggamnya, airnya sangat jernih dan bahkan sedikit lengket. Saat dia memegangnya di tangannya, cairan itu tidak bocor melalui jari-jarinya. Saat Lin Ming terjun ke kolam, seluruh tubuhnya merasa nyaman. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu terjun langsung ke dasar dan menyegel ke 6 inderanya. Dia seperti bayi yang tergantung di rahim ibunya. Lin Ming tidak bermaksud bersikap sopan. Dia menelan banyak air seperti nektar, dan membiarkan air mengalir ke seluruh tubuhnya. Kemudian, minyak hitam mulai keluar dari seluruh pori-pori tubuhnya, dan udara kotor Haltian di tubuh Lin Ming ikut bersamanya. Energi murni surga dan asal bumi mengalir melalui meridiannya, dan sebagian darinya tetap berada di dalam. Perlahan, Lin Ming mulai menyadari manfaat dari Seraphic Pond. Energi asal tipis dari kolam serafik tidak dapat dibandingkan dengan pil kualitas terbaik, namun energi asal tipis semacam ini sebenarnya memiliki efek memurnikan kotoran di tubuhnya, ini hanya sesuai dengan keinginan Lin Ming. Saat berada di bawah air, dia segera mulai memutar Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, memanipulasi esensi api sehingga membakar sejumlah kecil racun pil. Lin Ming berendam di kolam serafik selama 1 hari penuh, menggunakan semua energi asal langit dan bumi yang telah disimpan di dalam kolam serafik selama setengah tahun. Master rumah bela diri Liang yang cemas hanya bisa menahan rasa sakit saat hatinya berdarah, dan tersenyum riang saat dia menunggu Lin Ming selesai. Akhirnya, saat matahari terbenam, Lin Ming keluar dari Seraphic Pond dan mengeringkan rambutnya yang basah. Master rumah bela diri Liang memaksakan senyum, dan menyuruh seorang pelayan membawakan Lin Ming sepiring buah-buahan. Tidak perlu menendang seseorang saat dia bersikap sopan. Seperti ini, semua masalah antara Lin Ming dan Martial House Master Liang diselesaikan. Setelah dia meninggalkan kolam serafik, budidaya Lin Ming tidak meningkat, masih pada akhir periode kondensasi nadi. Hanya saja banyak racun pil di tubuhnya yang telah dibersihkan. Meskipun memiliki efek yang luar biasa, setengah tahun kolam serafik yang menyimpan energi asal surga dan bumi hanya cukup untuk berendam 1 kali. Ini agaknya tidak berguna, tidak heran 7 lembah mendalam membiarkan 7 rumah bela diri mendalam negara Huoluo mengambil alih kolam serafik. Saat ini, Zhou Xinyu sangat diam. Ketika dia berada di kediaman keluarga Lin, dia biasanya tinggal di kamarnya, tidak pergi. Saat keduanya melintasi lautan, warna laut menjadi semakin dalam. Lin Ming menyelidiki laut dengan persepsinya. Dasar laut telah melampaui batas inderanya, dan kedalamannya lebih dari setengah mil. Konon di wilayah dalam laut selatan, air laut turun ratusan ribu meter. Ini terjadi di Rue Abyss, dan teror mengerikan terjadi di sana, binatang laut yang sangat ganas. Misalnya, ada rumor tentang Giant Leviathan Saint Beast, makhluk yang dikatakan memiliki panjang puluhan ribu kaki. Tentu saja, tidak ada yang tahu kebenaran rumor tersebut. Apakah Pulau Bulan Gelap itu ada di depan? Lin Ming berdiri di atas naga banjir bersayap dan bertanya pada Zhou Xinyu sambil menunjuk bayangan abu-abu di depan. Zhou Xinyu mengangguk, Ketika Lin Ming melihat Pulau Bulan Gelap dengan matanya sendiri, dia menyadari bahwa pulau itu jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Saat dia berdiri tegak di atas naga banjir bersayap, dia dengan cepat melewati beberapa ratus mil. Tanah di bawahnya benar-benar berwarna merah tua, dengan kabut hitam dingin berputar-putar di atasnya.
Dari atas, mustahil melihat apapun. Seberapa besar pulau bulan gelap? Setidaknya panjang dan lebarnya beberapa ribu mil, saya tidak tahu secara spesifik. Zhou Xinyu berkata dengan santai. Lin Ming menghela nafas ringan. Jarak beberapa ribu mil tidak jauh lebih kecil dari seluruh wilayah kerajaan Sky Fortune. Dia pernah mendengar bahwa pulau bulan gelap hanyalah pulau biasa di Laut Selatan. Jika dia harus berspekulasi, maka kemungkinan besar pulau utama Divine Phoenix Island dan South Sea Demon Region memiliki panjang dan lebar puluhan ribu mil. Apakah itu masih sebuah pulau? Bahkan menyebutnya sebagai benua mini tidaklah berlebihan. Setelah beberapa refleksi, ia menyadari bahwa ini wajar. Jika itu benar-benar tanah yang kecil, maka itu tidak akan mampu mendukung kekuatan sebesar itu. Ayo turun, seharusnya sudah dekat. Zhou Xinyu mengeluarkan 2 kertas simbol dari cincin spasialnya dan memberikan satu kepada Lin Ming. Tuangkan esensi sejati ke dalamnya dan tempelkan ke tubuhmu. Ini akan mengisolasi vitalitas dalam tubuh Anda sehingga Anda tidak akan diganggu oleh hantu dan setan. Lin Ming menerima kertas simbol kuning dan melihat tanda merah aneh tergambar di tengah kertas simbol. Kemungkinan besar ini adalah kutukan darah. Ini kemungkinan berasal dari area simbol prasasti yang sama, dan juga domain keterampilan lain yang tidak diketahui Lin Ming. Saat ia menuangkan esensi sejati ke dalam kertas simbol terbakar habis dan terbentuk menjadi garis merah darah yang tenggelam ke dalam tubuh Lin Ming. Kekuatan vitalitas darah Lin Ming langsung tersembunyi, dan kulit aslinya yang kecoklatan dan indah kini pucat dengan warna pucat. Suhu tubuhnya sedingin es, dan aura kematian terpancar. Kertas simbol ini telah menyebabkan seorang anak laki-laki tegap yang penuh dengan vitalitas darah terlihat seperti orang sekarat. Metode yang sangat mengesankan. Lin Ming sangat terkesan. Menurut cerita hantu suka memakan vitalitas darah. Dikatakan bahwa mereka dapat mencium vitalitas darah orang asing dari jarak puluhan mil. Jika vitalitas darah seseorang disegel sehingga tidak ada bedanya dengan mayat, maka wajar saja hantu-hantu tersebut tidak akan datang mencari makanan. Itu hanya keterampilan yang tidak penting. Sekte perebutan bulan tidak menyempurnakan senjata atau memasang susunan, yang mereka kuasai hanyalah simbol. Apakah itu simbol ofensif, simbol pertahanan, atau simbol prasasti, mereka terampil dalam semuanya. Zhou Xinyu menghela nafas saat dia berbicara. Dia sedih ketika hatinya mengingat semua warisan dan peninggalan sektenya yang telah dihancurkan. Oh, mereka juga memahami simbol prasasti. Tuanku Sui Yue adalah seorang Grandmaster prasasti. Zhou Xinyu berbicara dan tidak lagi memikirkan hal ini. Dia menyalakan kertas simbol di tangannya, dan segera vitalitas darahnya tersegel. Wajahnya yang kemerahan berubah menjadi putih seperti kertas, dan dia memberikan perasaan seolah-olah dia sedang menderita beberapa penyakit mematikan. Saat keduanya turun dan menginjakan kaki di tanah pulau bulan gelap, mereka langsung merasakan angin dingin, hanya melihat kabut hitam tak berujung kemanapun mereka berpaling. Jika manusia normal bersentuhan dengan kabut hitam semacam ini, mereka akan segera mati karena racun mayat, dan kemudian berubah menjadi zombie, menjadi budak undead di negeri itu. Bahkan seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Jika mereka tidak dapat melengkapi esensi sejati mereka dengan pil, esensi sejati di sekitar tubuh mereka akan memudar, dan mereka akan diracuni hingga mati. Ini adalah pertama kalinya Zhou Xinyu datang ke sini. Dia dengan hati-hati maju ke depan, memegang slip giok di tangannya dan terus-menerus membandingkan isinya dengan lingkungan. Belum lagi hantu-hantu yang hidup di dalam kabut hitam juga membawa suara tangisan hantu yang samar-samar. Bahkan tanah pulau bulan gelap pun menyeramkan, warnanya merah tua, seolah-olah banyak darah telah tumpah di sini. Lin Ming mencoba mengirimkan persepsinya untuk memeriksa dan melihat apakah dia benar-benar tidak bisa menembus tanah, tapi saat dia melakukannya, dia dengan cepat menarik kekuatan jiwanya kembali. Batu merah itu seperti spons yang menyerap air. Tanah di mana-mana ditutupi dengan stalagmit setinggi setengah kaki, semuanya sangat tajam, seperti taring iblis merah. Jika manusia tidak berhati-hati, mereka bisa jatuh dan tertusuk stalagmit. Usus mereka akan tertusuk, dan perut mereka akan segera membusuk. Setelah berjalan sejauh itu, mereka masih belum melihat makhluk hidup. Mereka hanya melihat beberapa tulang berserakan di mana-mana, dan di atas beberapa tulang tersebut terdapat bunga. Bunga-bunga ini berwarna merah cerah, seolah-olah terbuat dari darah. Bunganya tidak memiliki daun, hanya akar tebal dan tak terhitung jumlahnya yang menggali jauh ke dalam mayat, menyedot semua nutrisinya. Udara dipenuhi bau bercampur darah dan belerang. Semakin dalam mereka pergi, semakin kuat baunya. Angin dingin yang aneh ini sepertinya langsung menembus tubuh mereka, dan tampak seperti pisau yang menggores jiwa. Lin Ming tidak merasa banyak, tapi Zhou Xinyu sepertinya dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia bahkan telah menempelkan beberapa tanda simbol darah di tubuhnya, tapi dia tidak bisa berhenti menggigil, tanpa sadar lengannya menggenggam tubuhnya sendiri. Pada saat ini, respons Zhou Xinyu seperti seorang gadis fana yang berpakaian tipis dan rapuh yang berdiri dalam kedinginan. Lin Ming menghembuskan nafas ringan dan dengan jentikan jarinya, mengirimkan beberapa benang esensi sejati biru ke dalam tubuh Zhou Xinyu. Kekuatan esensi sejati biru dan vitalitas tak berujung berkembang, dan angin yin yang dingin pun diusir. Saat mereka berjalan, Zhou Xinyu merasakan beberapa arus hangat bergema di tubuhnya, menjaga anggota tubuhnya tetap hangat. Dengan angin hantu dingin yang keluar dari tubuhnya, Zhou Xinyu berbalik dan terkejut melihat Lin Ming sudah menerima tangannya. Adapun beberapa benang esensi sejati, mereka tetap berada di tubuhnya tanpa sedikit pun hilang.
Hal ini menyebabkan Zhou Xinyu terkejut. Biasanya, esensi sejati yang dilepaskan oleh seorang seniman bela diri akan hilang setelah kehilangan dukungan kekuatan jiwa tubuh, perlahan-lahan akan lepas kendali, dan kemudian perlahan menghilang. Tanpa dukungan kekuatan jiwa, esensi sejati akan menjadi tidak terkendali dan berangsur-angsur hilang. Untuk membantu melindungi seseorang dari angin dingin, seseorang perlu meletakkan tangan di punggungnya dan terus-menerus memasukkan esensi sejati. Tapi semua ini tidak berlaku untuk Lin Ming. Esensi sejati biru aneh yang dia keluarkan sepertinya memiliki kehidupannya sendiri, terus-menerus menghancurkan kabut yin yang dingin. Karena semakin banyak kabut hitam yang dihancurkan, konsumsi energinya sebenarnya sangat sedikit. Selama lebih dari 50% esensi sejati Zhou Xinyu dikonsumsi, Lin Ming akan menjentikkan jarinya dan mengirimkan 2 benang esensi sejati biru ke dalam tubuhnya, sepenuhnya menghilangkan semua udara dingin di Zhou Xinyu. Terima kasih. Zhou Xinyu berbisik. Jangan khawatir tentang itu. Sudah cukup lama bukan? Keduanya sudah menghabiskan hampir 1 jam untuk mencari-cari. Meskipun Zhou Xinyu memiliki peta di tangannya, mengidentifikasi arah perjalanan mereka dalam kabut hitam tebal tidaklah mudah. Terutama karena ini adalah pertama kalinya dia datang ke sini, dan dia tidak bisa menggunakan persepsinya untuk merasakan lingkungan sekitar. Zhou Xinyu berkata, jika saya tidak salah, itu seharusnya berada di depan tembok batu itu. Lin Ming mendongak. Dinding batu yang disebutkan Zhou Xinyu berjarak kurang dari 100 kaki. Itu seperti monster merah yang tersembunyi di balik kabut hitam. Pintu masuknya harus berada di dinding batu. Zhou Xinyu berkata dengan percaya diri sambil membandingkan sekali lagi dengan slip giok. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.